yang menyebabkan kita krisis moneter, krisis ekonomi 97 itu karena kita terlalu banyak berinvestasi di industri dirgantara. Saya kira itu itu salah. menjadi itu. Tidak ada kaitan ini. Tanggapan Maaf, saya sanggah itu secara keras ya. Karena investasi yang kita masukkan ke industri seperti itu kecil dibandingkan dengan investasi lainnya. Artinya justru surplus dong ya dari tadi investasi. Ya, ini cara berhitungnya memang harus kita bedakan di antara dihitung per proyek. Ya. Atau dihitung secara keseluruhan gitu ya. Kalau kita lihat Boeing dan Airbus, dia bisa buat pesawat seperti ini, 737 atau Airbus 320 sampai dengan 2 per hari gitu. Which is a plane made in Indonesia. Halo teman-teman semua, hari ini kita mau lanjut lagi untuk mengambil alih channel YouTube-nya Mas Ilham Habibie ini. Nah, kesempatan yang langka ini kita akan masih dalam suasana 25 tahun reformasi, kita akan tanya-tanya sedikit tentang era keemasan industri dirgantara kita di era 90-an. Di 90-an itu benar ya Mas, era keemasan kita di industri dirgantara. Waktu itu kalau nggak salah ini N250 ini penerbangan perdana Mas ya? Betul, itu kita lihat pada tanggal 10 Agustus tahun 95 di Bandung, itu disiarkan secara langsung penerbangan perdana dari prototipe bernama Katut Kaca dari pesawat terbang N250. Waktu itu kalau nggak salah 2 yang terbang Mas? Satu pesawat N250 dengan pesawat kecil, Chaser, itu adalah pesawat lain ya. Bukan N250. Bukan. Yang kedua, Gerincing Wesi itu terbang belakangan. Bukan pada tanggal itu. Baik. Nah, sebenarnya waktu itu seberapa dekat kita Mas dengan tahap produksi massal dan komersialisasi sehingga industri dirgantara kita sudah menjadi industri yang menguntungkan secara nasional. Ini ada beberapa kata kunci yang perlu saya terangkan satu-satu. Seberapa jauh dari situ sampai ke kita produksi. Ya. Itu beda dengan seberapa jauh sampai dengan menguntungkan gitu ya. Ya. Karena produksi kita baru mulai produksi, kita baru mengembalikan investasi ya. Jadi belum kita masuk ke era profitabilitas ya, belum ya. Jadi kita dari tahun 95 kita lihat penambangan perdananya dan perkiraan saya sampai dengan dia mulai produksi full itu mungkin masih perlu 4-5 tahun dari situ. Ya. 4-5 tahun. Ya, karena program pengujian pesawat terbang itu kan perlu ada, itu kan baru penambangan perdana ya. Karena pada tahun 98 kita menghentikan program ini karena masalah krismon atau krisis finansial, krisis politik. Ya. Di situ pesawat terbang ini baru mengumpulkan kurang lebih 800 jam. 800 jam. 800 jam yang bisa boleh dikategorikan menjadi bagian daripada fase pengujian terbang yang bisa dihitung, gitu, bisa masuk dalam perhitungan. Diperlukan kurang lebih 2.000. Jadi baru 40% dari jam uji terbang yang diperlukan itu dilaksanakan pada tahun 98 awal ya. Saya kira mungkin tahun 2000 udah bisa, ini agak konservatif, bisa juga dipercepat karena jumlah prototipe juga bertambah kan, ada yang kedua, bahkan ada sudah mau dibuat yang ketiga. Jadi dengan adanya 3 bisa dibuat dalam 1-2 tahun. Jadi katakanlah tahun 98, 99, jadi dihitung dari tahun 95 kan 4 tahun, 5 tahun gitu sudah bisa masuk ke fase produksi. Gitu ya. Jadi itu baru fase produksi. Kalau fase produksi itu kan kita harus buat sekian banyak pesawat terbang untuk mengembalikan dananya dan untuk menjadi profitable. Saya tidak ingat berapa banyak persisnya itu diperlukan, tapi saya perkirakan tidak lebih dari 300. Ya. 300 pesawat ya, tidak lebih dari 300, bisa 250. Perkiraan saya ya, kurang lebih, karena itu bisnis plan-nya itu berubah-berubah karena ada penambahan kawasan sana sini dan ada juga pasar baru, ada banyak lah, itu sangat dinamis. Tapi perkiraan saya dengan kurang lebih 300 lah gitu ya, pesawat yang bisa diproduksikan itu bisa uang kembali ya, uang kembali. Setelah itu semua pesawat yang bisa dibuat itu sudah ada profitnya gitu ya. Nah itu pertanyaannya berapa banyak kita bisa buat per tahun gitu ya. Nah ini juga rencana semula itu bisa dibuat minimal 4 per bulan. Minimal, jadi dalam 1 tahun 4 kali 12 adalah 48 ya. Minimal, kalau kita katakan 4 per bulan berarti 48 per tahun
berarti dalam 6 tahun baru 300 kan? Iya. Jadi 6 tahun setelah kita mulai produksi baru kita bisa melampaui 300 kurang lebih ya. Kalau kita bisa buat satu per minggu, yang menantang sekali ya. Sebagai contoh ya, saya bicara satu per minggu. Kalau kita lihat Boeing dan Airbus saat ini bisa 2 per hari. Oh, 2 per hari. Iya, bisa ya, tapi itu dengan satu sistem yang investasi yang luar biasa ya. Dan dia punya pengalaman yang juga puluhan tahun lebih dari kita. Jadi kalau kita satu per minggu aja udah menantang, tapi kalau satu per hari lebih menantang lagi. Kalau 2 per hari lebih menantang lagi. Itu saya kira kalau kita lihat Boeing dan Airbus, dia bisa buat pesawat seperti ini 737 atau Airbus 320 sampai dengan 2 per hari gitu ya. Tapi itu memang maksimumnya. Tapi rata-rata 1 per hari bisa. Ya. Ada pandangan begini, Mas. Ya. Sebenarnya investasi. Maaf, saya mau klarifikasi dulu sedikit, karena orang bisa salah mengerti. Kalau 1 per hari tidak berarti dia selesai dalam 1 hari, tapi adalah production line-nya gitu ya. Dimulai berapa bulan sebelumnya, kemudian 1 per hari ada yang baru gitu ya. Dibagi rata-rata. Gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Ada pandangan begini, Mas, bahwa yang menyebabkan kita krisis moneter, krisis ekonomi 97 itu karena kita terlalu banyak berinvestasi di yang berjangka panjang seperti pesawat ini. Jadi akhirnya ekonomi fundamentalnya ini dan akhirnya dikambing hitamkanlah industri di Saya kira itu salah. menjadi itu. Tidak ada kaitan ini. Maaf, saya sanggah itu secara keras ya. Karena investasi yang kita masukkan ke industri seperti itu kecil dibandingkan dengan investasi lainnya. Ya, investasi oleh industri macam-macam ya, bisa swasta, bisa negeri. Bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah kenapa kita masuk ke Krismon? Karena ada nilai dari rupiah itu menjadi sangat kecil dalam waktu yang sangat singkat. Dari $1 pernah 1.000 sekian, paling lemah itu 2.000, tiba-tiba dalam waktu singkat sekali menjadi 16.000. Kalau itu banyak hutang yang dipunyai oleh industri pada saat itu di luar negeri, jadi dia dalam dolar denominasinya, sehingga membayar kembali hutang yang sama dalam US dollar dengan rupiah yang jauh lebih lemah, bagaimana caranya? Itu yang menyebabkan jadi devaluasi rupiah dalam waktu yang sangat singkat. Itulah yang membuat lemahnya, ambruknya industri kita di Indonesia. Ya, itu ada berbagai faktor yang saya tidak mau menerangkan di sini, tapi itu yang menurut saya menjadi utamanya. Apalagi banyak dari, ini memang ada lagi ceritanya, banyak dari investasi itu memang mungkin tidak semuanya benar-benar dilakukan di mana dia dimasukkan, belum tentu masuk ke dalam aset produktif, jadi mungkin ada yang lain. Saya tidak bisa bicara dengan cara kuantitatif, tapi saya kira adalah rahasia umum di Indonesia bahwasanya tidak semua hutang yang ada yang dinominasikan dalam dolar itu, di mana pengembalian dengan rupiah itu menjadi mustahil karena ya terjadi devaluasi begitu besar dalam waktu yang sangat singkat, itu memang masuk ke aset produktif. Banyak yang tidak. Sehingga yang mengembalikannya lebih sulit lagi. Nah, itu yang menurut saya fundamentalnya itu. Kalau ini sih kecil sekali dibanding apa itu. Saya ingin mendalami itu, Mas Ilham. Saya kebetulan ini side effect gitu ya, bukan itu. Itu salah itu menurut saya. Barusan saya dapat data nih. Almarhum B.J. Habibie, Pak Habibie, ayahanda Bapak, itu pernah diwawancara, katanya IPTN ini sejak beroperasi 1976 sampai 20 tahun kemudian sampai krisis moneter, itu cuma menelan investasi 1,3 miliar dolar AS. Ya kecil lah. Iya. Tapi dalam waktu 20 tahun gitu. Itu untuk pengembangan dan riset N250 dan N2130 ini kecil, ini cuma 50 juta. Nah, 50 juta dolar ini. Tapi di sisi lain dengan investasi sebesar itu, kata Pak almarhum juga, IPTN sudah menjual berbagai macam produk sampai ada offset F16 segala macam itu, yang menghasilkan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Apa benar itu, Pak? Ya, tanggapannya bagaimana? Saya tidak punya data lain selain daripada itu. Saya nggak tahu ya. Waktu itu berarti IPTN sudah memproduksi sudah jualan banyak produk. Ya, jualannya bukan yang ini, dan bukan yang ini. Tapi yang di situ CN235. CN235. Ya, jadi maaf ini mungkin nggak kelihatan oleh kamera, tapi di situ ada pesawat lain CN235 yang dikembangkan bersama dengan KASA dan sudah dibuat sampai dengan hari ini ratusan ya. Artinya justru surplus dong ya dari tadi investasi. Ya, ini cara berhitungnya memang harus kita bedakan di antara dihitung per proyek
artinya dihitung secara keseluruhan gitu ya. Keseluruhan secara perusahaan ya. Iya, karena bisnis plannya IPTN mungkin berbeda gitu ya. Saya tergantung dengan di mana kita mulai berhitung dan di mana di akhir perhitungannya. Artinya supaya lebih jelas, kalau dari N250 dan N230 mungkin investasinya belum kembali Pak ya. Tapi secara Kalau perusahaan, ini jelas nggak bisa kembali karena nggak pernah dituntaskan kan. Bagaimana mengembalikannya? Betul. Ini apalagi ini nggak pernah prototipe pun nggak pernah jadi. Jadi ini memang nggak hanya studi aja, sebetulnya studi dan adanya yang disebut dalam bahasa engineering preliminary design. Jadi kita hanya membuat desain dalam komputer atau di atas kertas, tapi tidak mulai membuat prototipe. Jadi ini tidak pernah. Ini yang menjadi prototipe. Kalau ini tidak. artinya secara bisnis model yang komprehensif seluruhnya sudah surplus 1,3 miliar dolar tadi saya hitung. Ya, kalau kita hitung berapa banyak kita tuakan dalam ini, berapa banyak kita dapatkannya, ya mungkin bisa seperti itu ya. Artinya soalnya banyak sekali kan suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa seperti pesawat N250 itu bahasanya proyek mercusuar Mas Ilham. Proyek mercusuar kan kalau bagi saya itu seolah-olah Nah, itu saya kira tidak bisa saya dukung pendapat seperti itu ya. Karena jelas ini dibuat kalau saya tidak salah ingat dalam klausul IMF itu tidak secara langsung disebut APTN, tapi disebut soal pertentangan di antara para ekonom memang itu sudah cerita lama ya. Dulu itu kan ada yang disebut sebagai Berkeley Mafia atau teknokrat versus teknologis. konsep untuk mobil Mopnas, nasional. ya betul. Apa betul. Maleo itu seperti apa ceritanya itu? Nah, ceritanya begini, memang Indonesia waktu itu punya rencana untuk mempunyai mobil nasional. Mobil nasional. Kemudian